Sejumlah anak muda tampak asyik menikmati kopi di sebuah warung di Desa Jepang Rejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Warung kopi itu tampak sederhana, layaknya warung-warung kopi di pedesaan pada umumnya. Bangunannya tak mewah, hanya berdinding kayu dan beratap genteng. Dilengkapi kursi dan meja kayu yang tersusun rapi. Meja dan kursi itu seolah menjadi saksi obrolan panjang para pelanggan yang setiap waktu silih berganti. Warung kopi santen, begitulah orang menyebutnya. Sesuai namanya, warung kopi itu menyajikan menu kopi santen. Lokasi warung kopi santen tak jauh dari pusat alun-alun Kabupaten Blora. Jika menggunakan motor, hanya membutuhkan waktu sekira 15 menit saja. Kopi santen sendiri dikenal sebagai minuman khas tradisional dari Jepang Rejo, Blora. Warung kopi santen bukan sekadar tempat minum kopi. Ia adalah ruang temu. Pelanggannya bukan hanya dari warga desa setempat saja, melainkan luar kecamatan hingga luar daerah juga banyak yang berkunjung. Memilih nongkrong di kopi santan ini, Mas? Ya karena di sini kan kopi santan khas Blora, Mas. Terus kemudian juga di sini itu teman-teman saya kan dari seluruh penjuru Blora, karena ini kan tempatnya juga di tengah-tengah kota. Jadi untuk akses dari teman-teman yang dari daerah barat maupun dari selatan maupun dari timur itu titik kumpulnya jadi enak di tengah kota. Nah, mungkin khasnya dari kopi santan sendiri gimana rasanya? Kalau khasnya tuh ada gurih-gurihnya, Mas. Jadi dipadu dengan rasa kopi yang pahit terus campur gurih, itu menurut saya dan teman-teman itu menjadi cita rasa yang khas, dan kemudian juga itu khasnya Blora seperti itu. Pakai cita rasa gurih dan Tidak ada di kabupaten lainnya ya? nggak ada di kabupaten lainnya, pokoknya di Blora toh. Mas, mungkin bisa dijelaskan terkait sejarah singkat kopi santan ini seperti apa gitu? Kopi santan ini ditemukan tahun 1980-an, penemunya almarhum Mbah Sakijah namanya ya. Kopi santan ini ditemukan awal mulanya itu kita kan sudah jualan kopi kotok dari lama. Kemudian almarhum Mbah Sakijah ini membuat sayur, santannya lebih, terus dicobalah di mix sama kopi. Ternyata enak, terus dicoba disajikan ke suami, tetangga. Alhamdulillah respon mereka bagus, terus tetangga pada nyuruh dijual, coba dijual. Waktu itu masih Rp500, Mas. Per gelas? Bahkan Rp250 pernah per gelas. Per gelas ya? Iya. Dan sampai sekarang 12.000. Nah, Mbah Sakijah itu siapa? Mbah Sakijah itu mbah saya. Kalau saya ini generasi ketiganya. Oh, Mbah jenengan ya berarti ya? Iya, betul. Nah, kemudian Mas, untuk kekhasan sendiri dari kopi santan ini seperti apa? Khasnya kan dari aromanya. Kalau kopi kan umumnya pahit atau asam gitu ya. Nah, kalau kita ini ada aromanya gurih. Manisnya beda. Terus kalau kopi-kopi di luar sana kan kremnya pakai ya krem itu, Mas. Kita kan pakainya pakai santan. Jadi gurihnya lebih kerasa. Lebih kerasa ya. Nah, mungkin cara membuatnya sendiri gimana ini, Mas? Cara buatnya itu kopi hitam, kopi kotok itu kita campur dengan air santan. Itu aja sih. Berarti digodoknya pakai santan ya? Pakai air santan, betul. Bukan air itu ya? Bukan. Santan ya. Nah, itu santannya itu baru atau gimana? Kita selalu menggunakan santan segar. Santan segar. Stok kita pun stok kelapa masih butiran, masih ada cangkangnya itu. Bukan stok parutan, bukan stok apa. Kita stok kelapa butiran. Berarti santan segar ya? Iya, betul. Nah, kalau sampai saat ini Mas bisa menghabiskan berapa kelapa gitu atau? Kalau berapa kelapanya banyak, Mas. Yang jelas kalau bubuk kopinya itu saya sehari 10 kilo lebih. 10 kilo. Rata-rata 10 kilo. Atau mungkin kalau dihitung per gelasnya berapa gelas gitu menghabiskan dalam sehari rata-rata? Gini aja, satu gelas itu kopinya rata-rata itu 1 sendok itu sekitar berapa gram ya? 10 gram ya? 10 gram. 10 gram berarti 10 kilo dibagi 10 gram berarti berapa gelas itu? Ya itulah rata-rata itu. Setiap harinya? Iya. Setiap harinya. Iya, ya, tapi ada naik turunnya. Tapi rata-rata segitu, Mas. Nah, untuk sekarang Mas, yang datang ke sini tuh siapa aja gitu? Ada tokoh-tokoh tertentu nggak yang? Tokoh-tokoh ada pernah itu
Bondan Winarno, terus Poppy yang jenggot itu yang Trans 7 itu, terus ada Fadlison, ada grup band Marginal, Bumerang, terus masih banyak Mas. Ya karena banyak ya, saking banyak kita nggak ingat. Nah sama itu Mas, kebanyakan yang kesini tuh anak-anak muda daerah sini saja atau memang dari luar daerah juga banyak yang kesini? Semua kok kalangan, tapi rata-rata dari luar daerah. Di mana saja luar daerah Blora itu? Ya seperti Rembang, Jonegoro banyak. Nah mereka itu kenalnya dari mana Mas? Kemungkinan sih lewat media sosial. Berarti ini ada media sosial juga? Ada. Oh iya. Dan getuk tular juga itu ya? Iya itu jelas. Paling utama ya getuk tularnya dulu, baru mereka dengar terus lihat media kita, terus baru penasaran kan gitu. Nah kemudian Mas, ini ada juga kopi dalam bentuk saset yang dijual nggak Mas? Kita menyediakan kopi, bukan kopi sudah campur santan ya, tapi kopi hitam bahan untuk membuat kopi santan. Kita jual per 150 gram. Ada kemasannya kita jual ada di depan. Itu harganya berapa? Harganya 45 ribu per 150 gram. 45.000 per 100 Iya. gram ya? Iya betul. Nah itu bedanya apa kopi hitam dari sini dengan yang di luar Mas? Ya mungkin campurannya. Kalau yang di luar sana kan mungkin banyak yang dicampur jagung atau kalau bahasa sininya kerak nasi itu ya, nasi yang digosongkan itu. Nah, kalau kita kan pakai kopinya kopi murni memang pure bener-bener kopi, nggak ada campuran apa-apa. Nah ini kalau kopinya jenengan nyangrai sendiri atau gimana? Semua kita beli kopi itu dari biji kopi, bean. Kita sangrai sendiri, kita giling sendiri, kita kemas sendiri. Nah di komposisinya juga punya Ada takarannya sendiri ya. Ya. Nah nanti ketika yang saset ini cara membuatnya gimana? Ya mereka tinggal bikin air santan, kemudian buat nyeduh kopinya itu sesuai kita tulis di kemasannya, kita tulis kok. Ada takarannya, cara penyajiannya bagaimana. Rasanya pasti sama. Kalau takaran santannya sama pasti sama. Bisa juga pakai santan-santan kemasan yang ada sekarang ya. Ada boleh nyebutan merek. Instan ya? Ya, santan instan ada saset itu ada bisa. Tapi hanya ditambah air sedikit aja. Ya, berarti kan bubuknya dari sini Iya, terus santannya beli di luar bisa. Oh gitu ya, berarti yang konsumen itu bisa membuat santannya sendiri gitu ya? Iya betul. Terus direbus gitu ya Mas ya? Iya betul. Dikotok kalau bahasa sininya. Itu berapa lama Mas kalau kotok kayak gitu? Kalau satu gelas yang rebusnya sebentar kok. Pokoknya sampai mendidih ya. Bahasa sininya molak-malik. Sampai molak-malik udah dimatikan sudah. Nah Mas, ini kan kopi santan ini kan sudah mulai dikenal ya. Mungkin dampak bagi warga sekitar seperti apa ini? Ya paling tidaknya ya ekonomi warga sekitar ada perubahan sedikit lah. Karena apa? Kita berdayakan warga sekitar untuk bikin jajan. Terus banyak lah Mas ya. Dititipkan berarti dititipkan di sini. Dari warga sekitar UMKM menitipkan jajanannya ya. UMKM lingkup desa. Nah mungkin tantangannya Mas apa Mas selama kopi santan ini? Tantangannya ya nggak ada tantangan, selama kita buka ya pasti ada pembeli. Kopi santan ini disediakan seduh panas atau ada varian lain seperti es kayak gitu? Oh, kita menyediakan panas iya, es iya. Nah bedanya apa itu Mas? Dan kalau anak muda malah sukanya es. Ya tahu enak, lebih maglek. Nah cara penyajiannya pun seperti apa? Kalau es itu harus tetap direbus atau seperti apa? Tetap direbus dulu, kita dinginkan, setelah dingin kita campur pakai es. Kita kasih gelas sendiri buat es. Oh bedanya cuma itu ya, tapi tetap direbus ya? Iya, tapi ya kalau dari campuran racikannya agak beda sedikit. Tapi hampir mirip.